sungguh mengharukan di hati kami, ya Bapa, ketika kami tahu betapa berharga hidup kami di hadapan Tuhan, sehingga Engkau berkenan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang bukan hanya memuliakan nama-Mu, namun lewat hidup kami boleh menjadi kesukaan di hati Tuhan. Tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar, sehingga sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan atas kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita mendengar sabda dari Tuhan Yesus yang dikutbahkan oleh banyak pendeta yang bunyinya, jualah seluruh milikmu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini ada pada Matius 19 ayatnya yang ke-21. Namun supaya kita tidak salah menafsirkannya, kita mesti menafsirkan lewat tahapan-tahapan yang benar. Yaitu yang pertama, kita mesti ngelihat judul bacaannya itu apa. Kemudian kita mesti membaca jangan cuma satu ayat, tetapi lebih baik satu bacaan kita tuntaskan, supaya kita bisa memahami isi daripada cerita tadi secara keseluruhan itu apa. Kemudian baru kita menafsirkan, merenungkan untuk menyimpulkan pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus itu arahnya kemana. Bapak Ibu, mari kita baca Matius 19 mulai ayat 16 sampai dengan 26. Judulnya Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga."
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, jualah semua yang engkau miliki dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apa pesan yang hendak dibangun oleh Tuhan Yesus lewat firman yang satu ini? Seorang pendeta asal kota Surabaya yang punya cabang gereja begitu banyak dengan jumlah jemaat yang sangat besar itu berkhotbah, dan saya mendapatkan kirimannya lewat WA, khotbah beliau di medsos. Beliau berkata, dan disamakan dengan persembahan persepuluhan. Beliau berkhotbah bilang demikian, persepuluhan adalah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik untuk kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebatnya harus berpikir, jika Anda ingin mengikuti perjanjian baru, ikutilah apa yang dikatakan Tuhan tadi, jualah seluruh yang engkau miliki, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka upahmu besar di surga. Jika Anda tidak mampu melakukan perintah Tuhan, jangan mengeluh dengan yang 10%. Artinya, beliau sengaja menciptakan pesan agar supaya jemaatnya atau penonton videonya itu berkesimpulan bahwa 10% ini murah. Saudara, yang mau saya luruskan bukan soal pesannya, tetapi ketika pendeta tersebut menyamakan firman yang dikatakan Tuhan Yesus, jualah seluruh yang engkau miliki dan bagikan kepada orang miskin, dengan persembahan persepuluhan, jelas itu pesannya berbeda, konteksnya tidak sama. Karena apa? Yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus, yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pesan tersebut kepada saudara dan saya adalah, ternyata harga untuk supaya saya mendapatkan hidup yang kekal itu sama dengan seluruh kekayaan yang saya punya. Untuk saya membuktikan pesan Tuhan Yesus, mari sekarang Anda saya tuntun, kita periksa ayatnya satu demi satu. Saudara silakan ditayangkan Matius 19 ayat 16 lebih dulu. Apa pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada saudara dan saya? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk, mulai di sini,
Anda garis bawahi, untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada urusannya dengan persembahan persepuluhan. Orang ini sudah kaya, tidak butuh duit lagi. Tetapi orang ini adalah orang yang benar menurut saya, sebab dia mencari yang terpenting, yaitu dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Ini berarti buat saya, ini penting buat saya. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus nanya, aku harus berbuat apa lagi Tuhan supaya aku dapat hidup yang kekal? Harta benda jasmani aku punya. Ini orang benar. Jangan terus kemudian kita ngomong, oh itu orang muda kaya yang bodoh. Loh, nanti kita kalau bandingkan dengan dia ternyata apa? Kita lebih bodoh dari dia. Lanjut. Terjadi dialog ayat 17 sampai 20. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala, garis bawahi, segala perintahku. Jadi artinya Tuhan Yesus ingin berpesan, Anda tidak bisa selamat hanya melakukan satu, hanya melakukan sebagian, tidak bisa, segala. Saudara, ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Lanjut, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah saudara, inilah hebatnya orang muda yang kaya tadi. Dia sudah berhasil melakukan perintah kasih, hukum kasih yang kedua, yang oleh Yesus Kristus Tuhan disamakan dengan hukum yang pertama. Berarti orang hebat ini. Hukum kasih yang pertama dan kedua itu dia sudah bisa jalankan. Terus kurangnya apa? Saudara, ayat ke-21 yang jadi pemikiran buat kita. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Tuhan Yesus tidak mengecam orang muda ini, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mungkin justru memuji orang ini. Nah, kamu sudah baik, tapi belum sempurna. Betul ya? Kamu sudah baik tapi belum sempurna. Karena itu dia berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, dia ingin Anda sempurna seperti Yesus yang adalah Tuhan, yang punya alam semesta ini tadi. Tetapi dia datang dengan mengosongkan diri. Dia sugih, dia kaya, tetapi dia tidak memakai kekayaan jasmaninya untuk menjalankan hidup. Makan saeneke, tidur di tempat mana seadanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berbeda dengan kita, baru diberkati sedikit saja sudah pakai barang-barang mewah. Turu gak ono ngasine gak iso, makan ikannya ora cocok, ndak lahap. Saudara lihat, ini yang dia mau.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia minta jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya, yang benar tadi menurut saya, karena dia ingin mendapatkan bukan berkat jasmani tetapi adalah keselamatan dalam hidup yang kekal. Dan saya yakin Anda dan saya pun sedang ingin mendapatkan berkat keselamatan dalam hidup yang kekal. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, waduh berat sekali, hatinya tidak kuat. Dari dulu banyak pendeta khotbah dengan ayat ini, mereka menyampaikan juga waktu itu saya masih sebagai pendengar. Beliau-beliau senior saya berkhotbah bilang, kenapa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga? Mereka selalu menyampaikan dengan khotbah yang sama antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, dengan berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saudara, persamaannya dengan ini tidak klop. Nah saudara, saya bersyukur Roh Kudus nuntun saya, memberikan pengertian buat saya. Terlebih ketika di dalam ayat 23 dan 24 dia berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini membuat gempar para rasul, para murid yang mendengar persyaratan masuk ke dalam kerajaan surga demikian sulitnya. Apalagi diminta menyerahkan seluruh yang dimiliki. Apa pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Tuhan Yesus ingin sampaikan bahwa ternyata harga daripada keselamatan kita itu sama dengan seluruh harta benda milik kita untuk ditukarkan dengan keselamatan itu. Otomatis setiap orang akan bilang, waduh, tidak kuat hati ini, tidak kuat mentalnya menukarkan seluruh harta benda kita dengan keselamatan. Siapa yang tidak kuat? Tidak satu orang pun bisa selamat. Sebab misal Bill Gates, orang Amerika, salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia, itu tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, perbuatan baik apa yang aku harus lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Yesus Tuhan tetap akan bilang, jualah segala milikmu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Pasti geblak. Betul, pasti geblak, pasti geblak. Muncul jemaat GBI Dukuh Kupang ini tadi, Pak, ini tidak kaya dengan Bill Gates, tetapi saya mulai diberkati. Dari
rumah kontrakan, sekarang beli rumah tipe 36. Dulu punya sepeda motor 1, sekarang baru beli Avanza. Dulu pakai TV berwarna, sekarang pakai TV yang lebih canggih lagi, bukan yang LED ini, lebih canggih lagi. Punya kulkas. Tuhan ngomongnya sama, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang miskin, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Geblak juga, saudara. Ibu-ibu sepuh, Tuhan, aku cuma punya gubuk reok, meja kursi tak patek, bagus, tempat tidur sederhana. Apa yang aku bisa dapatkan hidup yang kekal? Yesus Tuhan dengan kalimat sama, jualah segala yang kau miliki, bagikan kepada semua orang miskin, dan ikutlah aku, kamu akan mendapat hidup yang kekal. Geblak juga, saudara, termasuk saudara dan saya. Benar. Mengapa? Karena Yesus Kristus Tuhan memberikan pengertian kepada saya waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, dan saya baru saja mendapatkan pengertian ini. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Anda dan saya sedang nyari, kemudian yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual, ini di garis bawahi, menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Artinya seluruh harta milik kita, karena kita menemukan itu harta yang terpendam. Saya bergegas pulang, semua harta benda saya tak jual, tak tukarkan dengan hidup yang kekal tadi. Saudara, lanjut 4546. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Hal kerajaan surga diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya apa? Begitu ketemu, dia langsung nyalami Tuhan Yesus. Tuhan, kabeh dunyaku ijon. Saudara, pertanyaannya, orang kaya, orang muda yang kaya ini diselamatkan apa enggak? Apalagi Tuhan Yesus bilang orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Diselamatkan tidak? Diselamatkan. Saudara, diselamatkan. Diselamatkan. Ada yang ngomong tidak diselamatkan. Kita kembali ke bacaan saja supaya aman. Karena apa? Alkitab itu wasitnya. Sebab Alkitab, Perjanjian Baru, Injil khususnya, itu sabda yang keluar dari Yesus yang adalah Tuhan, tidak iso kleru. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, gemparlah. Matius 19 ayat 25, gemparlah. Matius 19 ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau
Kalau persyaratannya seperti ini, siapa Tuhan yang bisa selamat? Yesus Tuhan ngomong, pancene gak ono sing iso selamat. Kamu lakukan yang terbaik apapun, ora cukup hargane. Ndak ono sing iso selamat. Padahal kita tahu orang muda yang kaya tadi hebat, melakukan hukum kasih yang kedua, bahkan dia ngomong di bacaan yang lain, loh Tuhan, itu sejak aku muda wis tak jalani, hebat. Sedangkan Anda dan saya, kalau kita introspeksi, gerayai kita kadang malu. Walah Tuhan, aku dadi anak kok belum bakti sama orang tua. Belonjo ora pernah, nyilih kartu pensiunan sering gitu. Betul ya? Haleluya. Belonjo orang kading, tapi pinjem kartu pensiunan itu sering. Saya ngomong kasih, belum tentu saya ini ternyata hidup rukun dengan saudara sekandung. Iji eker-ekeran perkara warisan gitu. Ini hebat orang ini. Tetapi justru di dalam kehebatannya Tuhan Yesus sampai ngomong, orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Maka gemparlah para murid, dan para murid sepertinya protes. Nek carane begini Tuhan, sing selamat siapa? Tuhan Yesus memang ngomong, memang gak ono sing iso selamat. Dengan kekuatannya dia sendiri pasti tidak akan bisa selamat. Dan bacaan ini di samping Tuhan Yesus ingin sampaikan buat saudara dan saya, keselamatan itu harganya seluruh harta benda milik kita yang tidak mungkin saudara bisa ngecul nih. Dia juga ingin sampaikan bahwa keselamatan ini oleh karena apa? Anugerahku di atas kayu salib, pujian kita tadi. Dia bilang pada ayat ke-26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, karena aku sengaja dari surga turun ke dunia untuk nebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib, seperti yang dia sabdakan sendiri dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pun di atas mimbar ini, lewat video saya nanti, saya menantang kepada pendeta, semua pendeta yang menikmati persepuluhan bersama keluarganya, wes ndak usah kabeh oke, ganti istilah persepuluhan dengan istilah persembahan kasih, jamin kalian kabur, wes pasti kabur. Padahal kalau kita mau bener-beneran ya, persepuluhan itu kan hukum Taurat, harus kita tinggalkan. Saya berani berkhotbah di gerejanya yang dikembangkan Pak Topo seperti ini, sebab beliau dan saya sudah berjanji kita tetap sebagai saudara sampai dengan maut memisahkan kita berdua. Ya Pak Tomo, sehingga apa? Saya kalau ngomong ini saya nggak takut saudara saya tersinggung. Sebab apa? Beliau akan ngerti saya bicara kebenaran. Mengapa? Karena pada Galatia pasal 3 ayat 13, seperti pujian kita tadi dikatakan, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia tidak berdosa, karena dosa kita
kutukan hukum Taurat itu utang dosa, utang nyawa harus dibayar. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Adam dan Hawa ini kena pasalnya Tuhan. Kalau buah itu kamu makan, kamu pasti mati. Nah, kata pasti mati inilah yang mau dibayar oleh Tuhan, supaya dibayar dengan kematian Kristus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia yang tidak berdosa rela berkorban untuk saudara dan saya, gantikan kita, gantikan dunia, mati di atas kayu salib, sehingga orang yang percaya di dalam namanya diselamatkan. Dan setiap tahun kita tidak perlu datang dengan pengorbanan hewan ternak, karena dia adalah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercelah. Nah, setelah saudara dibebaskan dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, pertanyaannya satu, saudara masih mau hidup di bawah hukum Taurat atau kasih karunia? Pilihan sendiri. Kalau saudara ngomong, oh aku mau hidup di bawah hukum kasih karunia, pertanyaan saya, berani tidak mengganti istilah persembahan persepuluhan dengan persembahan kasih, dengan tidak pernah meninggalkan bahwa jemaat dipakai Tuhan memelihara keluarga gembala supaya benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ayat firman Tuhan ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang mengadopsi semua yang diucapkan lewat sabda Kristus, Rasul Paulus ini ngonceki, menerangkan supaya Anda dan saya menjadi mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia keluarkan Galatia 3:13, sekaligus yang nyambung itu adalah Efesus pasal 2 ayat 15a. Efesus pasal 2 ayat 15a. Saya itu seneng dengan jemaat begitu diterangnya langsung buka Alkitab, buka handphone. Cuma saya kuatir nek ora dicatat metu teko pintu iku lali lho biasanya. Rodok pikun kita ini ya. Kuatir saya itu lek gak dicatat wis pasti lali. Saudara, sebab dengan matinya, nyanya huruf besar, sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. I-nya, ia itu Yesus. Nah, saudara, ngadepi persoalan, ya apa ini? Persepuluhan sudah buat saya enak, kata pendeta. Mana? Saya jamin kamu kabur. Tidak usah jualah segala yang kau miliki, istilah kamu ganti aja, sehingga tidak terjadi konflik di tengah-tengah umat Kristen yang macam-macam fahamnya, alirannya. Anda tidak berani. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang masih membela diri. Loh, Tuhan Yesus kan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Saudara, ada orang yang bertanya lagi, apakah ada dalam perjanjian baru yang membatalkan hukum Taurat? Ini Efesus tadi, ya, Efesus tadi ini membatalkan. Apakah Tuhan Yesus juga ngomong seperti itu? Ya, jawabnya ya. Di mana Pak Roni? Buka Lukas 16 ayat 16. Lihat saudara, seringkali di dalam pembicaraan Tuhan Yesus belum tentu dia ngomong belak-belakan, eksplisit, tersurat, tapi seringkali dia ngomong secara implisit, tidak belak-belakan, tersirat. Lukas 16 ayat 16. Ini 14. Oke. Hukum Taurat dan kitab para nabi
berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Wes. STNK kendaraan saudara enteke April 2024. Wes ngerti yo dhewe wayahe her gitu ya. Berarti suratnya sing lama ora kangge ini hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Artinya apa? Banyak ahli Taurat dan orang Farisi zaman sekarang pengen jadi Nabi Musa, pengen diakoni paling bener, paling berpengaruh, sing iso ngatur sembarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 pasal yang kelima ayat 17? Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berarti sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis sudah selesai. Sudah selesai. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, orang-orang biasa bela pakai ini. No, Pak Roni, tidak ditiadakan tapi digenepi. Nah, saudara, saya sedang mau buat video tentang menggenapi. Suatu hari saya khotbahkan di sini. Saudara, kita lihat. Ternyata para rasul yang selalu hidup bersama Tuhan Yesus, melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mendengar pemberitaan firman yang diajarkan Tuhan Yesus, bukanlah murid yang ngerti Alkitab. Termasuk kita sekarang ini. Mereka tidak ngerti Alkitab. Dan Tuhan Yesus baru berikan pengertian saat dia menampakkan diri. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Saudara, biasakan membaca ayat itu ngelihat judulnya dulu. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Berarti setelah dia mati di atas kayu salib, hari ketiga dia dibangkitkan, dia mulai menampakkan diri kepada para murid dan sahabat-sahabat lain. Dia sudah bangkit. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Artinya, ketika aku belum naik kayu salib, wis tak omongi, yakni bahwa harus digenapi, digarisbawahi ya, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dengan arti kata lain, saudara dan saya diberitahu perjanjian lama yang terdiri dari kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, semuanya itu menubuatkan tentang aku, semuanya menulis tentang kedatanganku, semuanya itu meramalkan tentang aku. Lah saiki aku wis teko, itu menggenapi. Sehingga tulisan-tulisan ini sudah tidak perlu lagi, tapi jangan dibuang. Ada yang protes ke saya lewat telepon, Pak Roni, kalau perjanjian lama tidak kanggu, disuai aja. Sampai tidak ngerti kitab suci. Kenapa tidak perlu disobek, walaupun sudah tidak perlu kita jalankan? Sebab ketika orang bertanya, Yesus itu siapa? Kita buka perjanjian lama. Iki loh Yesus yang ditulis di Taurat Musa, Yesus yang ditulis di dalam kitab nabi-nabi. Sesungguhnya seorang perawan akan melahirkan anak laki-laki. Iku ngomong Yesus. Ini loh yang ditulis di kitab Mazmur, dari Mesir ku panggil anakku dan lain sebagainya. Eli Eli lama sabak. Itu ada semua tentang Yesus. Itu arti menggenapi.
Nah, sehingga jika kita sudah tahu kalau saya ditebus dari kutuk hukum Taurat, sekarang saya balik lagi melakukan hukum Taurat, saya pasti akan menjadi pribadi yang berpotensi mengecewakan Sang Penebus. Sebab sudah dikeluarkan dari hukum Taurat, balik lagi. Dan penutup khotbah saya, Roma pasal 6 ayat 14. Roma 6 ayatnya yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ini dibalik, kalau Anda balik ke hukum Taurat berarti Anda dikuasai dosa lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Oleh karena itu, di dalam bacaan tadi, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada semua orang miskin, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada saudara dan saya, tidak satu orang pun bisa selamat oleh karena melakukan kebaikan atas dirinya sendiri. Taurat itu bicara perbuatan dirinya sendiri. Sedangkan kasih karunia bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Para muridnya bertanya, siapa Tuhan yang bisa selamat? Tuhan bilang, tidak seorang pun bisa selamat. Tetapi buat manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Sebab aku datang mencurahkan kasih karuniaku kepada setiap orang yang percaya di dalam namaku, sehingga mereka diselamatkan oleh karena anugerah. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani.